Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Halo Avenger, apa kabar? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat ya, walafiat, selalu diberkati dan selalu dalam keadaan bahagia. Hari ini akan sesuai janji akan bercerita mengenai Insinyur Soekarno. Untuk selanjutnya akan memakai sebutan sebagai Bung Karno. Dalam cerita Bung Karno ini akan menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama adalah tanggal yang sama antara kematian Bung Karno 21 Juni dan lahirnya Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang sah di tanggal yang sama 21 Juni, cuman tahunnya berbeda ya. Kalau Pak Jokowi atau Pak D ini tahun 61, sedangkan Pak Karno wafat di tahun 70. Yang kedua, akan cerita mengenai tongkat komando yang selalu dipegang oleh Bung Karno. Yang ketiga, akan bercerita tentang uang kolateral, satu perjanjian yang telah terjadi yang banyak menimbulkan implikasi-implikasi buruk di kehidupan masyarakat sekarang. Dan yang terakhir, akan ingin menjawab beberapa pertanyaan bahwasannya di manakah Bung Karno saat ini? Karena ada rumor bahwa Bung Karno itu masih ada di suatu tempat. Nah, dari keempat hal itu kita akan coba buka satu persatu. Jadi tanggal 21 Juni merupakan simbol yang diberikan dari semesta kepada kita semua bahwa tanggal 21 Juni adalah hari yang bersejarah ya. Dengan wafatnya sang proklamator dan lahirnya seseorang yang bisa menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Jadi akan menyimpulkan tanggal 21 Juni itu adalah simbol dari semesta bahwasanya Indonesia masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mengenai tongkat. Tongkat Bung Karno itu ada 3 ya. Salah satunya yang selalu dipakai ketika dia menghadapi bawahannya, jenderal-jenderal dan para politikus. Yang kedua memang yang dibawa kalau ke luar negeri ya. Dan yang satunya lagi dibawa dalam acara-acara keseharian. Nah, dari manakah tongkat yang dibawa beliau ketika bertemu dengan bawahan-bawahannya, baik itu para politikus maupun para jenderal? Versi Lemurian, tongkat tersebut memang dipersiapkan oleh bangsa Lemurian di gugusan Orkadar untuk membuat satu akselerasi energi pada tubuh Bung Karno. Jadi tongkat ini memang tongkat akselerator, sehingga Bung Karno yang sebelumnya hanya 2,5% energinya, setelah memegang tongkat tersebut itu menjadi 5%. Jadi Bung Karno adalah seperti kita-kita, tetapi orang yang memang sudah dipersiapkan untuk mengantarkan Indonesia pada gerbang kemerdekaan. Karena leluhur kita bangsa Lemurian tidak membiarkan begitu saja. Beliau akan masuk kepada beberapa periode. Contoh yang terdekat. Sewaktu itu Gadramda bisa menguasai sebagian besar wilayah dan beberapa tindakannya menurut versi kita adalah antagonis. Itu muncullah namanya Pratunggawirana, seorang penjaga Barca di situs Candi Boko.
mereka fight, ya, akhirnya bisa ada balancing, berhentilah agresor dari Gadramda, ya, selalu begitu. Sedangkan Pratungawirana adalah tokoh Lemuria. Selanjutnya, pada saat politisasi agama oleh Wali Songo yang bekerja sama dengan Kerajaan Demak, ini ada tokoh yang memang berusaha untuk menetralisir dari Lemurian, yaitu Syekh Siti Jenar atau Sidi Junar. Jadi leluhur kita Lemurian tidak lepas begitu saja, ya. Itu selalu berusaha membantu anak cucunya, yaitu bangsa Indonesia, untuk tetap eksis. Jadi saya kembali, Gadramda dilawan dengan seorang Lemurian, Pratungawirana dari Candi Ratu Boko. Wali 9 dinetralisir oleh Syekh Siti Jenar atau Sidi Junar, mempersiapkan seorang Bung Karno untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk merdeka. Dan pada saat sekarang, dengan kondisi yang chaos pada saat sekarang, itu datanglah Pade Jokowi untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tongkat tersebut adalah satu akselerator yang mengaktifkan sel-sel dari tubuh Bung Karno agar lebih maksimal hingga mencapai 5%. Ini terlihat dari cara bicara beliau, cara menguasainya, audience, dan bagaimana tokoh-tokoh dunia, seluruh dunia, ya, pada saat itu memang sangat mengagumi beliau. Dan sampai sekarang pun banyak orang-orang yang masih mengidolakan Bung Karno, ya. Oke, baik, sekarang kita akan bahas yang ketiga, yaitu mengenai kolateral. Saya bacakan dulu versi Wikipedia, ya, tentang kolateral tersebut. Jadi namanya adalah Perjanjian Memorial Green Hilton. Adalah sebuah legenda urban di dunia, di mana dikatakan bahwa Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy membuat perjanjian rahasia dengan Presiden Indonesia Soekarno di Jenewa. Kita lanjut mengenai uang kolateral. Uang kolateral ini berasal dari satu perjanjian, namanya adalah The Green Hilton Memorial Agreement, yaitu tanggal 14 November 1963 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, yang dihadiri oleh Bung Karno dan John F. Kennedy. Dalam perjanjian tersebut, Bung Karno meminjamkan sejumlah emas sebanyak 78.000 kilogram kepada pihak John F. Kennedy, karena pada saat itu Amerika dalam keadaan bangkrut. Cerita ini berkembang pada masyarakat sekarang, bahkan banyak sekali yang ingin mencairkan uang tersebut, ya. Tetapi saya sampaikan kali ini, uang kolateral tersebut memang ada dalam bentuk emas, tetapi siapapun tidak bisa mengambilnya karena sudah dikunci oleh satu kelompok, ya. Kelompok ini siapa? Yaitu Mr. Kress. Mr. Kress ada di beberapa video sebelumnya, silahkan. Karena Mr. Kress tidak henti-hentinya ingin mengeksploitasi Nusantara ini. Implikasinya kepada masyarakat sekarang akhirnya terjadilah tipu-tipu. Tipu-tipu uang Soekarno. Ada juga tipu-tipu samurai. Ada uang sertifikat di Bank Swiss dan sebagainya. Nanti akan ceritakan beberapa tipu-tipu dan modusnya seperti apa. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, ya, tidak terjerumus pada tipu-tipu ini. John F. Kennedy
setelah beberapa hari melakukan perjanjian tersebut itu meninggal dunia. Dan meninggal dunia pun itu ditembak seseorang. Siapakah yang menembak? Nanti kita bikinkan video khususnya. Dan juga Bung Karno akhirnya lengser juga di pemerintahannya. Ini juga nanti akan bikin video sendiri, nanti kita sambungkan siapa yang berperan atas kelengseran Bung Karno. Yang kita tahu adalah CIA Amerika ya. Tetapi di balik itu siapa? Nanti akan cerita. Dihubungkan dengan kematian John F. Kennedy. Yang terakhir adalah Akang sering mendengar, bahkan teman Akang sendiri ikut satu komunitas. Komunitas ini lebih banyak kegiatan supranaturalnya. Jadi mereka itu sering meeting katanya. Meeting ada Gajah Mada, ada Bung Karno, ada tokoh-tokoh Nusantara lainnya berkumpul dan meeting. Setelah akan coba scan siapakah yang ada di dalam pikiran mereka, karena bisa dilihat oleh kelompok itu saja, yang lain itu tidak bisa melihat. Ternyata itu adalah penyamaran dari salah satu jin ya. Ada kemungkinan jin ras Karnak yang menyamar menjadi Bung Karno, Gajah Mada, ada beberapa tokoh lain. Jadi mereka mengumpul. Jadi intinya orang yang memang sudah terjerat ke sana akhirnya ada semacam iuran ya, untuk membesarkan kelompoknya. Padahal sebenarnya untuk kebutuhan pribadi dari seseorang di kelompok tersebut. Jadi pesan Akang, tidak usahlah terlibat pada hal-hal yang seperti itu. Kita bekerja keras saja, bekerja cerdas saja untuk menghidupi dan menjadi satu tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Tidak ada banyak khayalan ya, ingin mendapatkan uang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang kecil gitu, rasanya tidak ada ya. Sebanding selalu kerja keras, kerja cerdas, itu akan menghasilkan feedback kepada kita. Ada rumor bahwasanya Bung Karno itu masih hidup di suatu tempat. Bung Karno masih ada di alam lain. Bung Karno sering mendatangin orang-orang. Sepengetahuan Akang, itu Pak Soekarno atau Bung Karno sudah rest in peace, artinya tidak ada di berbagai dimensi, skala, dan semuanya itu sudah ada di manajemen Tuhan. Karena konsep kematian menurut versi Lemurian, tubuh itu ada 3 ya. Manusia itu terdiri dari 3. 1 jasad, yang kedua ruh, yang ketiga jiwa. Jasad itu mirip casing seperti ini ya. Yang namanya jiwa, yang namanya batin itu adanya di otak. Ini adalah aplikasi. Selanjutnya, ruh itu adalah baterai yang menghidupkan jasad fisik kita melalui mitokondria. Karena satu dadu sebesar dadu mitokondria itu mengandung 200.000 volt kelistrikan, sehingga kita merupakan satu pembangkit tenaga listrik sehingga bisa hidup. Siapakah yang bisa menghidupkan kelistrikan tersebut? Yaitu ruh. Jadi ketika meninggal itu jasad memang kembali kepada bumi ya, apakah nanti prosesnya dikubur atau dibakar, jadi tetap kembali ke bumi. Sedangkan ruh setelah lepas itu akan berada di dimensi ruh, dan itu bisa masuk kemana saja, kepada tembok, kepada tanaman. Ini seperti benda mati, padahal ini kan molekulernya masih hidup seperti itu, kepada binatang. Sedangkan jiwa itu masuk ke manajemen daripada Sang Maha. Manusia itu terdiri dari tubuh atau jasad atau casing. Jiwa itu adalah otak atau batin atau kolbu.
Selanjutnya, ruh itu adalah baterai. Ketika orang meninggal adalah jasad tidak bisa lagi menampung jiwa dan ruh. Akhirnya jiwa meninggalkan jasad, diikutin ruh. Yang namanya ruh itu adalah baterai. Baterai yang menghidupkan jasad. Jasad itu yang terkecil adalah mitokondria. Mitokondria itu berisi kelistrikan. 1 cm kubik atau sebesar dadu itu mengandung 200.000 volt. Makanya manusia adalah dibangkitkan atau hidup karena sebagai pembangkit listrik. Nah, ketika mati, meninggal dunia, listriknya itu padam karena ruhnya meninggalkan jasad. Jadi seperti itu konsep kematian. Sedangkan jasad kembali kepada bumi. Ya. Nah, rumornya Bung Karno masih hidup di suatu tempat. Bung Karno berada di Niskale. Bung Karno berada di alam lain. Versi Lemurian, Bung Karno meninggal secara damai, rest and peace, dan Bung Karno sedang dalam posisi di kepompong untuk mendapatkan kehidupan baru. Jadi itu pengertian dari kami. Jadi kalau ada yang mengatakan Bung Karno masih ada dan masih hidup, saya hargai, tetapi tidak selaras dengan pendapat kami. Baik, kesimpulan dari video ini mengenai Bung Karno. Pertama, memang kelahiran 21 Juni ini adalah suatu pengingat atau simbol ya tentang tokoh-tokoh yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memang Bung Karno dipersiapkan oleh Lemurian dengan diberikannya satu tongkat akselerasi sehingga Bung Karno memiliki energi 5%. Sedangkan manusia umumnya adanya 2,5% ya. Yaitu pada tongkatnya. Cuman seiring dengan perjalanan kekuatan itu menurun. Yang ketiga adalah uang kolateral itu memang ada. Ya. Tetapi tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena sudah dikunci oleh Mr. Kress beserta kroni-kroninya. Yang keempat, kesimpulannya adalah teman-teman tidak ikut-ikutan dalam hal supranatural. Meeting dengan Soekarno, meeting dengan Gajah atau Gajah Mada dan tokoh-tokoh lainnya. Itu hanyalah satu hipnotis di alam bawah sadar dan kelakuan daripada jin-jin karena untuk menyesatkan dalam arti manusia itu punya kemampuan yang sangat tidak terbatas, tinggal kita bisa menggalinya atau tidak. Dengan ikut-ikutan komunitas seperti itu, maka akhirnya kita akan menjadi malas, berharap sesuatu yang jauh lebih besar dengan pengorbanan yang kecil-kecilnya. Itu saja, terima kasih atas kesabaran teman-teman menunggu video ini ya. Mohon maaf bila ada konten yang tidak sesuai dengan kepercayaan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, namaste, salam sejahtera.